Halo, bersama Tiander dan ini Redmi 5i RMX 2030. Kali ini saya akan membahas kasus hang logo bandel. Ya, di sini ada dua unit HP ya. Jadi kasusnya ini sama-sama hang logo. Jadi ketika dicas, gambarnya ini cuma mentok logo tanda petir. Dan kalau misalnya saya nyalakan, biasanya ini cuma tulisan Realme saja ya teman-teman. Nah, jadi penampakannya seperti ini teman-teman, logo petir. Walaupun yang satu unit ini sudah saya cabut kabel casnya ya, tapi logo petirnya tidak hilang juga ya. Nah, kasus ini sering terjadi di Realme 5 dan 5i ya. Saya kurang tahu penyebabnya apa, tapi kalau saya temukan kasus seperti ini, yang saya kerjakan itu cabut IC eMMC nya, kemudian saya isi ulang firmware-nya. Ya, khusus satu unit ini agak susah saya nyalakan ya. Kemungkinan tombol atau switch on off nya ini bermasalah. Tapi berhubung HP ini operan dari teknisi ya, jadi saya tidak mau campuri selain urusan kasus hang logonya ini ya. Biarkan saja nanti teknisinya yang mengganti switch on off nya. Nah, yang ini juga saya coba tekan tombol power tapi tetap hang logo tanda petir ya, tidak merespon. Biasanya kan harusnya logo Realme kemudian masuk menu ya. Nah, untuk pembuktian saya akan coba tinggalkan beberapa menit ya. Oke, nampaknya hasilnya tetap sama ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk penutup mesinnya sudah tidak ada, jadi kondisinya seperti ini. Saya dikasih dari sananya ya, dan langsung saja mesinnya mau saya cabut. Dan ini dia kondisi mesinnya. Oh, ini ternyata kaleng eMMC nya sudah tidak ada ya. Nampaknya ini pernah direct ISP. Oke, saya sisihkan dulu. Saya coba buka yang satu unit lagi. Nah, ini saya mau coba tes cabut pasang konektor baterainya, kemudian coba nyalakan lagi. Bagaimana responnya? Oh, ini sepertinya tanda lowbat ya. Ini dayanya kurang, kehabisan baterai sepertinya. Tentu saja kalau hang tanda petir seperti ini, kita cas harian pun tidak akan bisa mengisi ya teman-teman. Jadi wajar saja kalau ini kasusnya jadi lowbat ya, baterainya terkuras. Saya coba pindahkan dulu mesinnya ini ke unit yang satu lagi ya. Siapa tahu baterainya yang satu lagi lumayan isinya, jadi mungkin bisa menghidupkan mesinnya ini ya. Di sini tidak merespon ya. Apa baterainya juga kosong. Tapi kalau yang tadi juga memang tidak bisa nyala karena sepertinya memang switch on off nya bermasalah ya teman-teman. Tapi kok malah jadi
tanda petir merestart ya, mati nyala begini. Ternyata lupa pasang konektor baterainya teman-teman. Iya, tapi tetap saja susah nyala teman-teman. Kemungkinan karena memang switch on off nya ini juga bermasalah ya. Mau saya ganti tapi aduh gimana ya, ini lemparan sih. Kalau punya user sendiri mungkin sudah saya ganti switch on off nya. Ya, kasus hal yang sepele seperti ini benar-benar menyita waktu ya. Coba sasarannya itu eMMC, cukup itu saja kerusakannya, jangan ditambah yang lain lagi ya, jadi ribet urusannya. Ini kalau saya perhatikan kondisi mesinnya masih mulus ya teman-teman, belum ada bekas tanda garapan, beda dengan kondisi mesin yang satunya ya. Ya, jadi ini dia kedua mesinnya, kondisinya seperti ini. Yang satu masih mulus, yang satu lagi bekas garapan. Jadi saya mulai dulu dari yang digarap ya. Ya, di sini IC-nya bagus ya teman-teman, merek Samsung. Tapi kenapa bermasalah di programnya? Langsung saja kita eksekusi. Di sini IC eMMC-nya mau saya cungkil. Tentu saja gunakan pisau yang runcing ya, atau kalau takut yang runcing seperti ini bisa gunakan, ada lempengan yang khusus dibuat untuk keruk IC eMMC ya teman-teman, dari sisa-sisa lemnya. Nah, kalau runcing seperti ini takutnya kena jalur PCB-nya ya, jadi harus hati-hati, pakai perasaan saja, jangan terlalu ditekan. Kenapa harus dibersihkan dulu sisa-sisa lemnya di pinggiran IC-nya ini? Ya, ini penting ya teman-teman. Kalau kita langsung main cungkil eMMC-nya, bisa-bisa komponen di pinggiran IC-nya itu ikut terangkat ya, ikut tercabut karena ada sisa-sisa lem yang belum bersih menempel di komponen. Malah urusannya lebih repot ya. Makanya dikeruk dulu sisa-sisa lemnya supaya cabut IC-nya ini bagus, tidak ada yang nempel ya. Nah, untuk cungkilnya sendiri saya gunakan yang seperti ini teman-teman, lentur, jadi tidak beresiko ketika IC eMMC-nya ini saya cungkil ya. Kalau memang belum waktunya tercabut, tidak merusak kaki-kaki IC-nya ya. Oke, IC eMMC nya sudah tercabut. Jadi seperti ini ya teman-teman, tidak perlu dipaksa, cukup pakai pisau yang lentur. Kalau memang sudah waktunya tercabut, tinggal kita sedikit tekanan ke atas, IC nya langsung lepas.
Nah, ini proses berikutnya pembersihan sisa-sisa lem di kaki-kaki IC-nya. Oh ya, hampir lupa, untuk bentuk kakinya ini menggunakan BGA 254 ya. Oke, ini sudah bersih ya. Sekarang lanjut lagi pembersihan lem di IC eMMC-nya. Ya, IC eMMC-nya sudah bersih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengecekan IC eMMC-nya. Di sini saya menggunakan adapter IC friend untuk eMMC. Nah, ini dia IC eMMC BGA 254 dengan kode KMDH6. Jadi KMDH6 ini sendiri punya spesifikasi RAM 4 dan internal storage 64 GB. Di sini tool yang saya gunakan seperti biasa UV eMMC Toolbox. Ya, langkah awal langsung klik Identify eMMC. Ya, ini dia hasil log info Identify eMMC-nya. Teman-teman bisa perhatikan di sini cuma terdetek trinket. Nah, ini yang menyebabkan kasus hang logo umumnya di Realme 5 dan 5i ya. Karena kalau yang normal itu harusnya di sini nama device-nya lengkap terdeteksi ya. Dan kita lanjut klik Smart Health. Kita lihat kondisi eMMC-nya. Oke, ini tidak masalah. Yang rapot merah abaikan saja. Kelihatan masih sehat teman-teman. SLC dan MLC-nya masih terdetek 40-50%. Kita identifikasi kembali. Lanjut kita backup area security-nya. Di sini yang mau saya backup modem 1, modem 2 dan bisa ditambahkan dengan FSG kalau teman-teman mau. Tapi intinya yang paling utama yaitu modem 1 dan modem 2. Nah, ini dia file backup security-nya. Oke, ini sudah terbackup modem 1, modem 2 dan FSG-nya. Yang berikut kita backup DAM-nya teman-teman untuk extension CSD. Kemudian user area kita backup 32 MB saja supaya tidak banyak memakan ruang penyimpanan ya. Kemudian boot 1, boot 2 dan RPMB. Kita klik read. Ini untuk antisipasi atau jaga-jaga kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan ini dia hasil backup DAM-nya, mulai dari extension CSD sampai RPMB-nya teman-teman. Nah, ini khusus yang tadi modem 1, modem 2 dan FSG-nya ya. Oke, jadi ini sudah cukup pegangan untuk kita melangkah ke
step berikutnya. Langsung saja kita klik erase, tapi sebelumnya kita identify MMC sekali lagi. Klik erase. Oke, proses erase sudah selesai. Selanjutnya kita klik MMC Factory Reset atau erase. Ya, prosesnya juga sudah selesai. Kita lanjut lagi, klik Identify MMC. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk partition configuration-nya masih 0x00. Kita langsung saja set ke Qualcomm. Karena Realme 5i menggunakan chipset Qualcomm, jadi kita pilih Qualcomm ya. Jadi setelah itu nanti akan berubah menjadi 0x38. Ini sudah selesai. Kita klik Identify MMC. Kita perhatikan apakah sudah terset. Iya, ini dia ya, sudah terset partition konfigurasinya jadi 0x38. Berikutnya kita ke menu factory image. Iya, ke factory image ya. Nah, di sini kita pilih chipset Qualcomm. Selanjutnya kita buka firmware-nya teman-teman. Jadi harus punya firmware untuk memasukkan filenya ini ya. Oke, kita langsung saja cari firmware-nya terlebih dahulu. Kenapa tidak lewat toolnya tadi? Ya, saya lebih suka cari firmware-nya dulu teman-teman. Jadi kalau firmware-nya sudah terbuka, kita langsung tarik atau drag ya file apa yang mau kita masukkan. Nah, untuk yang pertama ini diminta untuk memasukkan file raw program. Oke, ini dia firmware-nya. Saya perkecil dulu, minimize ukuran jendela firmware-nya. Kita cari file raw program XML ya. Ini dia. Kalau sudah ketemu, kita tinggal drag atau tarik supaya lebih cepat ya. Nah, ini sudah terbuka semua tabel partisinya. Lanjutkan dengan mengisi file patch 0 XML. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja klik write ya. Oke, proses write firmware sudah selesai. Kita sekarang coba cek Identify MMC sekali lagi ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau yang tadi tidak lengkap ya, ini sudah sangat jelas nama device-nya Realme 5 RMX 2030. Ini baru benar. Kalau tadi cuma trinket saja ya. Selanjutnya kita ke tabel partisi. Nah, di sini kita kembalikan ya. Sorry, saya close dulu. Kita kembalikan file backupan yang tadi ya, modem 1 dan modem 2 nya ini. Jadi tinggal kita masukkan ke tabelnya.
Ini tujuannya supaya IMEI-nya kembali normal ya teman-teman. Modem 1 dan modem 2 kita cukup drag atau tarik. Kalau sudah, tinggal klik write. Kalau teman-teman mau masukkan file FSG silakan, atau file-file yang lain yang teman-teman rasa penting ya. Oke, proses write security modem 1 dan modem 2 sudah selesai. Kita klik identify MMC sekali lagi. Nah, di sini silakan teman-teman kalau mau special task cek FRP-nya apa masih nyangkut atau tidak. Kalau saya sih tidak ya. Kalau teman-teman ragu silakan bersihkan dulu akun Google-nya atau FRP-nya. Kalau sudah seperti ini kosong ya, tulisan merah seperti ini artinya memang tidak ada file security FRP-nya. Ya, ini dia MMC-nya. Kita langsung saja pasang ya. Ya, proses pemasangan IC MMC sudah selesai. Saya coba dinginkan sebentar, kemudian kita akan coba hasilnya seperti apa ya. Ya, sekarang waktunya proses pengetesan apakah sudah normal atau belum. Kita coba dulu ya. Di sini teman-teman perhatikan IC MMC-nya Samsung ya, KMDH6. Sekali lagi spesifikasinya ini RAM 4GB dan internal storage 64GB. Ya, ini juga untuk soket LCD-nya sangat-sangat tidak nyaman ya, seperti tidak klop, berasa tidak pas ya. Nah, ini juga sudah menjadi kebiasaan saya, tanpa pasang baterai saya langsung colok cas. Untuk Qualcomm biasanya langsung merespon ya teman-teman, biasanya muncul gambar. Nah, ini dia sudah muncul tanda petir. Oke, lanjut pasang konektor baterai. Kita cas lagi. Ya, muncul logo petir. Mati ya. Loh, oke. Logo Realme tapi mati lagi. Muncul logo lagi. Loh, ada yang tidak beres ya. Sepertinya mungkin pemasangan IC-nya belum pas barangkali ya. Harusnya begitu muncul logo Realme tidak boleh merestart ya.
Aduh, masalahnya apa lagi nih? Sepertinya harus rehat dulu teman-teman. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Luar biasa perjuangannya, ternyata ada step yang kelewatan teman-teman. Jadi setelah proses erase MMC tidak bisa langsung isi firmware ya, wajib dia butuh yang namanya DAM. Walaupun DAM itu kecil tapi sangat berpengaruh. Jadi tadi setelah erase MMC saya pastikan untuk isi kembali DAM-nya. Setelah itu baru kita isi firmware-nya. Ternyata untuk tipe yang satu ini DAM itu sangat penting teman-teman. Ini soket LCD-nya bikin kesal juga ya teman-teman. Kirain cuma switch on off-nya saja, tapi ternyata soket LCD-nya juga rada-rada gila. Kadang-kadang bisa muncul gambar, kadang-kadang blank. Nah ini teman-teman sudah muncul berapa persen pengisian ya. Saya coba nyalakan. Nah loh, tidak nyala juga ya. Seperti yang saya bilang, switch on off nya ini betul-betul merepotkan ya. Ya nggak mungkin juga saya benarin semuanya ya teman-teman, kenakan nanti teknisinya. Iya, switch on off nya memang bermasalah teman-teman. Saya cek, memang ini harus sedikit dengan tekanan ya, kalau tidak ya susah nyala. Tapi malas saya ganti. Seperti yang saya bilang, nanti teknisinya kenakan ini. Udah ngerjain MMC nya ribet, on off nya juga mau kita ganti. Mantap, akhirnya tembus juga ya teman-teman setelah sekian lama penuh perjuangan. Oke, ini saya percepat saja karena tidak ada yang terlalu penting di introduce-nya ini. Dan sudah masuk ke layar utama, langsung saja saya coba cek IMEI-nya. Mantap, normal ya teman-teman IMEI-nya. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk nama perangkat Realme 5i model RMX 2030, RAM 4GB dan internal storage 64GB. Oke, jadi untuk unit yang pertama ini sudah selesai ya. Tinggal saya rapikan dulu, perakit kembali HP-nya.
Ya, selanjutnya ini unit yang kedua teman-teman. Jadi kita langsung eksekusi ya. Nah, di sini saya tidak akan memvideokan lagi cara cabut kaleng dan cungkil IMMC-nya karena untuk mempersingkat waktu ya. Jadi untuk proses angkat kalengnya ini tidak perlu saya tunjukkan lagi. Oke, langsung saja kita identifikasi IMMC-nya, dan tolong diperhatikan teman-teman ya, karena yang pertama tadi ada step yang terlewati. Jadi untuk unit yang kedua ini tolong disimak supaya bisa paham ya. Langsung saja klik identifikasi IMMC. Nah, kalau gagal seperti ini jangan panik ya teman-teman. Kita coba centang direct ISP, kemudian identifikasi IMMC lagi, karena ada sebagian IMMC seperti itu. Oke, ini dia sudah terdetek teman-teman ya. Kita langsung saja backup modem 1, modem 2 nya, kemudian clocknya set ke 48 MHz supaya proses backupnya lebih cepat ya. Kenapa? Karena tadi kita centang direct ISP. Oke, hasil backupannya sudah jadi ya. Ini dia. Oke, saya coba Smart Health. Ya, untuk kesehatannya ini tidak terdefinisi ya teman-teman. Oke, identifikasi IMMC lagi. Kita kembali cek log device-nya. Ya, kasusnya sama teman-teman, cuma terdetek trinket. Log device-nya tidak jelas ya. Sekarang kita backup DAM-nya seperti biasa 32 MB user area dan klik read. Intinya untuk tipe yang satu ini wajib punya DAM teman-teman, karena penting ya. Kalau tidak nanti hasilnya restart logo. Nah, di sini bedanya ya teman-teman, untuk proses backup DAM-nya agak lambat karena tadi cuma bisa terbaca dengan centang direct ISP. Oke, hasil backupnya sudah selesai. Ini dia file security-nya ya. Oke, saya coba identifikasi IMMC sekali lagi. Saya mau pastikan Smart Health-nya lagi teman-teman. Kita klik Smart Health. Nah, di sini untuk kesehatannya tidak terdefinisi ya teman-teman. Jadi saya sanksi hanya mengandalkan satu tool UV. Saya gunakan tool UV yang lama juga ya. Tapi syaratnya kalau mau pakai yang lama harus saya mundurkan tanggal dan tahunnya di 2020 bulan Desember tanggal 1. Jadi ini kalau tidak di set ke tahun 2020 UV nya tidak bisa terbuka ya. Oke, saya coba identifikasi sekali lagi. Lanjut klik Smart Health. Nah, ini dia. Oke, kesehatannya normal teman-teman. Nah, untuk MLC dan SLC nya tidak terdefinisi, tapi tidak masalah ya. Intinya tidak sampai urgen ya. Kembali lagi ke UV yang terbaru. Tanggalnya saya kembalikan dengan tahunnya ya.
Oke, klik kembali identify MMC. Ups, ini pasti rapot merah ya, karena saya lupa centang direct ISP nya. Oke, saya centang ulang, identify sekali lagi. Oh ya, hampir lupa ya teman-teman, di sini MMC yang dipakai produk Skyhynix ya. Ini sangat meresahkan kalau menggunakan produk Skyhynix. Ya, saya erase. Oke, proses erase sudah selesai. Lanjut lagi proses MMC factory erase atau reset. Oke, sudah selesai. Identify sekali lagi. Ya, sekarang waktunya isi dump ya teman-teman. Jadi ingat, step yang paling awal jangan lupa isi dump kembali lengkap ya, mulai dari extension CSD, kemudian user area 32 MB, boot 1, boot 2, dan yang terakhir kalau ada RPMB masukkan RPMB nya. Oke, tinggal klik write. Ya, proses isi dump sudah selesai. Kita identify lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke factory image. Di sini langsung pilih chipset Qualcomm. Seperti biasa, masukkan firmware-nya, drag raw program 0 sesuai kolom ya. Lanjut lagi patch 0 sesuai kolomnya. Kalau sudah, jangan lupa uncheck user data teman-teman. Jadi untuk step ini saya tidak centang user datanya ya. Kemudian langsung kita klik write, tunggu saja sampai selesai. Ya, proses write firmware sudah selesai. Identify MMC sekali lagi. Nah, kalau sudah seperti ini sudah lengkap ya, device infonya tidak muncul trinket saja, tapi lengkap dengan nama device-nya. Ya, selanjutnya kita kembalikan lagi file security untuk modem 1 dan modem 2 nya supaya IMEI-nya kembali normal ya teman-teman. Ya, jadi untuk file modem 1 dan modem 2 nya cukup di drag atau tarik, kemudian klik write ya. Oke, proses write security sudah selesai. Identify MMC lagi ya. Lanjut kita masuk ke special task dan klik factory reset. Nah, ini tujuannya sebagai pengganti write user data ya. Jadi di sini kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Untuk step akhirnya kita pastikan identify MMC sekali lagi untuk memastikan tidak ada yang error. Selanjutnya kita tinggal pasang IC-nya ya. Oke, proses pemasangan MMC sudah selesai. Sekarang waktunya kita coba hasilnya seperti apa.
Iya, ini posisi di cas muncul tanda petir ya, dan lama-lama mulai muncul garis putih ya. Ini LCD nya juga jelek teman-teman ya, seperti inilah kondisinya. Oke, mantap, muncul tanda pengisian. Saya coba nyalakan ya. Mantap, akhirnya berhasil juga untuk unit yang kedua ya. Seperti biasa saya percepat saja untuk step by step di introduce-nya ini. Kita coba cek emailnya lagi, apakah normal atau tidak. Bintang pagar 06 pagar, mantap, normal ya teman-teman ya. Jadi ini sudah fix kedua unit HP Realme 5i selesai juga. Kerusakannya semua sama teman-teman ya. Jadi yang bermasalah itu firmware-nya, tapi karena firmware-nya sangat susah kita isi dengan cara flash, jadi mau tidak mau eMMC-nya harus saya cabut ya. Kalau unit yang pertama tadi eMMC yang dipakai produk Samsung KMDH6. Nah, untuk yang unit kedua IC eMMC yang dipakai produk Skyhynix ya. Dan keduanya sekarang saya coba cas sambil nyalakan. Nah, yang ini, oh ini saya lupa ya, tadi switch on off nya ini sangat-sangat menyebalkan, bermasalah ya. Oke, yang satu bisa nyala. Nah, yang satu ini si kutu kupret, biar nanti urusan teknisinya saja ya. Intinya saya sudah menunaikan tugas sampai dengan kondisi HP-nya nyala normal kembali. Ya, apa daya switch on off nya ini bermasalah ya teman-teman. Oke, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.